Kepada saudara ayat 4 sampai ayatnya yang kelima yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Yuk. Kepada saudara ayat 4 sampai ayatnya yang kelima yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita baca 3. Ya, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah. Ayat yang kelima, bawalah aku berjalan dalam dan ajarlah aku sebab engkaulah apa? Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Sekali lagi saudara 3. Ya, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah apa itu kepadaku. Sama-sama bawalah. Sama-sama bilang sama saya berjalan dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya berjalan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Dan Tuhan. ajarlah aku apa? Sebab engkau Allah yang engkau menanti-nantikan sepanjang. Saya bilang saudara kerinduan Tuhan, harapan Tuhan, Tuhan mau saudara saya berjalan bersama dengan Tuhan, katakan amin. Amin. Sama-sama saya berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya bilang saudara yang Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan orang Kristen yang punya pemahaman yang benar tahu betul bahwa dia harus berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya dari sekolah minggu kita diajarkan satu pujian yang berkata jalan serta Yesus. berjalan bersama dengan Dia, bicara tentang setiap langkah hidup kita, setiap musim hidup kita. Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena hanya dalam Tuhanlah kita akan mencapai keselamatan yang Tuhan sediakan. Terutama yang paling Tuhan. Haleluya. Dan saya mencatat di sini saudara, setiap tindakan ada konsekuensinya, termasuk bicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya hari ini hidupkan sama-sama kita akan bahas dengan judul khotbah konsekuensi berjalan bersama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya konsekuensi. Sama-sama bilang sama saya berjalan bersama dengan Tuhan. Doa saya pada hari ini kita punya kesadaran penuh untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, supaya sekali lagi saudara konsekuensi yang luar biasa menjadi bagian setiap kita. Sekarang kita buat tangan yang paling yang Tuhan. So, apa konsekuensi kita berjalan bersama dengan Tuhan? Yang pertama saya mencatat ada serangan. Sama-sama bilang sama saya ada serangan. Wow. Apa kita saya pikir berjalan bersama Tuhan hasilnya baik. Saya pikir berjalan bersama dengan Tuhan dampak yang positif. Kenapa? Poin yang pertama adanya serangan. Sama-sama bilang sama saya ada serangan. Ada serangan. Kita lihat dulu ya sudah. Yuk sama-sama kita baca. Satu yang terus saling melihat apa? Sama-sama kita baca. Sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3. Ya. Karena lawan musuh ini berjalan keliling seperti apa? Yang mau dan cari orang yang dapat apa? Saya mau bilang saudara, ketika saudara saya memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan, konsekuensi yang pertama adalah kita akan bikin iblis gerak. Konsekuensi yang pertama tidak akan bikin iblis jadi emosi dan akhirnya menjadikan saudara dan saya sebagai target operasinya, sebagai sasarannya. Makanya ketika saudara saya berjalan bersama dengan Tuhan, jangan kaget tiba-tiba serangan bisa datang. Orang yang dikenal Tuhan, contohnya Ayub, ketika berjalan bersama dengan Tuhan, iblis pun senang. Makanya iblis bisa kirim serangan, iblis bisa kirim tantangan. Makanya banyak orang bilang Pak Pendeta, kenapa saya hidup dalam Tuhan kok malah makin banyak masalah? Kenapa saya ketika berjalan bersama dengan Tuhan kok makin banyak tantangan? Kenapa ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan kok persoalan demi persoalan datang betul-betul mendengar kata-kata seperti itu saudara? Nah, Atau pernah alami? pernah ngalamin. Saya bilang saudara, ini iblis yang menyerang setiap kita saudara. Betul. Karena iblis tidak suka saudara berjalan bersama dengan Tuhan, karena dia tahu kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan kita akan sampai pada keselamatan. Amin. Iblis mau kita selamat, iblis mau kita binasa bersama-sama dengan Dia. Makanya kata ditelannya dalam satu pembacaan kita tadi sudah boleh kita tadi ayatnya, kata ditelannya itu kata timur punya makna dibinasakan saudara. Makanya iblis senang ketika sudah berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, dia kirim skala atau serangan. Justru sebaliknya, kalau saudara dan saya tidak berjalan dalam Tuhan, kadang-kadang ini tidak ganggu kita sudah. Ya.
Jadi lebih enak berjalan di luar Tuhan, Pak Pendeta. Iya. Ajaran apa? Iya. Pada awalnya iblis awalnya dengan biarin saudara, ketika saudara bikin dosa setiap hari, itu biarin. Yang akan ganggu karena dia tahu ujung-ujungnya binasaan saudara. Jadi makanya kalau kan saudara itu tidak ada gangguan, itu saudara tidak ada masalah persoalan. Coba evaluasi langkahmu. Jangan-jangan kau sedang tidak berjalan di dalam Tuhan saudara. Nah itu silahkan ganggu. Itu biarin sampai kau terlena. Tiba-tiba kaki-kaki binasa saudara. Panas. Jadi saya mau bilang saudara, iya. Ketika saudara saya berjalan di dalamnya Tuhan, saya mau bilang iblis akan menjadikan kita target operasi. Makanya Alkitab bilang apa? Kalau kita lagi dikatakan apa Islam saudara, bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis apa? Berjalan keliling sama seperti apa? Singa yang mau dan mencari orang yang dapat di dalamnya. Tapi firman Tuhan kata saudara dan saya, kuncinya adalah sama-sama bilang sama saya sadar. Karena orang nggak sadar kita sudah binasa saudara. Makanya saya berdoa pulang dan tempat ini setiap kita sudah sadar. Katakan amin. Bukan cuma sadar. Kata kita bilang apa? Berjaga-jaga. Sama-sama bilang sama saya berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Bukan kebetulan Tuhan atau firman Tuhan saudara bicara tentang singa saudara. Maksudnya apa? Karena saya mau bilang saudara, betapa pentingnya kita harus berjaga-jaga ketika kita menghadapi iblis dan digambarkan dengan singa. Coba lihat video ini saudara. Kalau lihat video ini harus sedikit kesalahan di situ. Bukan masalah SH, MBA, tapi SE. SH itu sarjana. Hai. Saya masuk SE, sarjana E dulu. Silakan videonya, suaranya. Inilah alasan mengapa kami tidak boleh membelakangi singa. Bocah ini membelakangi singa dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dan lihatlah, singa itu menerkam bocah ini. Tapi untungnya ada kaca pelindung. Gambar tentang dia sedang lenah. Yang bilang menunjukkan setiap kita, pastikan belajar dari bisa ini hati-hati saudara. Jangan pernah lengah. Ada banyak pakar binatang yang bilang itu, saudara saya menghadapi singa. Jangan pernah membelakangi mereka. Pastikan kita berhadapan dengan mereka. Itu pesan saya, nggak usah cepat. Nggak usah. Nah, orang boleh. Saya dapat informasi dari Kak Marcel. Kalau menghadapi singa, apa nih? Mari kita ke taman safari. Masuk taman safari keluar dari mobil. Nggak usah. Tapi kalaupun ternyata dalam kondisi disebutkan jangan membelakangi, pasti karena kita tetap menatap dia. Anda kita sementara dalam situasi berjaga-jaga, saudara. Saya mau bilang saudara ini menjadi penting. Artinya begini saudara, dalam kehidupan setiap kita, iblis juga bisa menyerang setiap kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, sama-sama bilang sama saya tidak berjaga-jaga. Makanya kita tadi betul tadi sudah dikatakan apa? Dia akan mencari orang yang dapat ditelannya. Kata mencari orang yang dapat ditelannya saudara bicara tentang apa saudara? Orang yang sementara tidak berjaga-jaga. Saya bilang saudara, penting bagi setiap kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan sama-sama Anda kita siap. Kemudian bagi Tuhan. Yang kedua saudara, apa bicara tentang konsekuensi ketika saudara saya berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, adanya ketenangan. Sama-sama bilang sama saya ada ketenangan. Sama-sama bilang sama saya tenang. Mazmur 62 kita baca kemarin saudara itu sampai 3 sama-sama kita baca. Mazmur 62 itu sampai 3 saudara sama bilang aku diberkati. 3 ya. Hanya aku tenang. Daripadanya apa? Hanya jalan keselamatan untuk kota bentengku aku tidak akan. Bagian awal dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Semua orang butuh tenang, betul? Apapun profesi kita, apapun usia kita, apapun latar belakang kita, semuanya butuh ketenangan. Saudara sebagai seorang pengusaha, saudara sebagai karyawan, saudara sebagai abdi negara, saudara sebagai pendeta sekali begitu yang namanya ketenangan. Mereka sudah bilang kepada jemaat, tolong hari Senin adalah hari khususnya para hamba Tuhan termasuk pendeta. Jadi kalau aku butuh banget, harus ikut pendeta. Karena ada jemaat jam 3 subuh, saya pulang pelayan satu hari. Apa sih? Ketika subuh dia akan video call lagi. Saya pikir urgent kan? Takutnya lagi di ICU saya angkat. Halo Pak Pendeta lagi di mana? Hei!
ngapain saya di mana? Saya di Samsat saya di Samsat. Samsat. Saya mau bilang semua orang butuh keterangan, betul? Betul. Shalom ibu. Shalom. Suamimu butuh keterangan. Aku biar dia tenang. Saya ganti. Shalom ibu. Suamimu butuh keterangan. Betul bapak-bapak? Yang bilang ya Bu ya, suamimu butuh ketenangan Bu. Tadi pagi kita suami butuh ketenangan daripada si itu jenis istri yang bikin suaminya sobrina. Yang mau bilang ya Bu, suamimu butuh ketenangan Bu. Dan salah satu cara suami mencari ketenangan adalah memikirkan semuanya. Laki-laki itu suka berpikir, tidak? Laki-laki itu suka memikirkan semuanya. Dan itu salah satu cara kamu untuk mencari ketenangan. Jadi saya mau bilang ke ibu ya, kalau suami pulang kantor, habis makan malam, habis mandi, dia nongkrong di teras atau di balkon atau di genteng misalnya, tapi dia mau sendirian, saya bilang jangan diganggu Bu. Betul bapak-bapak? Mereka lagi mencari ketenangan Bu, saya aja gitu Bu. Kadang-kadang saya sampai rumah, keluarga saya sudah masuk, saya pun masuk saya di mobil, udah itu keluar pasang AC sendirian, Bu cari tenang, gitu. Tenang, lagi ini Belum premium. ya belum premium. Jadi kalau mau tenang, hadirat Tuhan, balik lagi hadirat Tuhan. Karena saya ganti Spotify. Asik. Tuhan kaya meninggalkan secara full. Salah premium juga. Cuma bilang saudara Bu jangan diganggu Bu. Karena memang suami itu mencari ketenangan dengan aku berpikir. Udah kirim aja deh. Jangan coba duduk sebentar kalau kuat ya tadi bikin makan. Kenapa suami-suami para pria butuh ketenangan. Betul para pria? Eits. Shalom para pria. Istri juga butuh ketenangan Pak. Betul ibu? Betul. Ini paling kuat. Saya berdiri adil. Betul. Saya mau bilang ya Pak, istrimu butuh ketenangan dan salah satu mereka mengakomodir supaya mereka mendapatkan ketenangan adalah dengan mereka bercerita. Kalau mereka nggak suka bercerita, nah, dia nggak suka cerita. Eits. Hihi. Dia yang koyak. Pria sejak itu nggak suka cerita. Eits. Kalau wanita, mereka pun percaya tenang, mereka bercerita Pak. Kalau kita berpikir, tapi yang di kampung sana. Tapi kalau Lah. nah tugas kita supaya mereka tenang Pak, dengerin Pak. Mereka mau ngomong apa, mau berita apa aja. Kalau tenang, bikin istri tenang itu gampang Pak. Kalau dia ngomong dengerin. Kalau kau pulang terlambat kabarin. Betul Ibu? Betul. Transferin. Kalau kau pulang terlambat tinggal WA. Macet. Ban meletus. Betus papa meletus. Bikin istri tenang itu gampang. Udah, rumah
nangis sama dia, ngomong sama dia, deposito sama dia, semua hal sama dia. Betul ibu-ibu? Betul. Lihat. Shalom anak muda. Shalom. Orang tua butuh ketenangan. Betul orang tua? Cuma dikit. Dikit. Sama dia. Aneh. Lagi deh. Shalom anak muda. Shalom. Orang tua butuh ketenangan. Betul orang tua? Dikit. Salah satu cara bikin orang tua tenang, kalau cari pasangan yang benar. Amin. Amin. Karena nggak usah menolak ini. Karena banyak orang tua tertekan, nggak tenang, bahkan pacaran sama orang yang nggak benar. Iya kan? Pakai masker. Karena pasangan itu masa depan kita. Jadi banyak orang-orang tua tertekan karena anaknya. Shalom anak muda wanita. Shalom. Sabar, Pak. Sabar. Itu sudah jomblo ikut aku. Dari tarikan nafasnya udah tarikan nafasnya udah expired. Yang mau bilang ya, untuk para wanita Yona, kalau kamu bawa laki-laki untuk kenali sebagai calon imam dalam keluarga nanti. SDA. Pilih laki-laki yang benar, pilih laki-laki yang baik. Amin. Amin. Boring. Sebenarnya bad boy. Adrenalin. Kesempatan tangan Bapak Pendeta. Mama tahu adrenalin. Aduh. Jadi kalau suami bawa ya berak-berakan kita, tampilan udah kayak oh Tuhan, udah kayak preman nggak main 2 bulan kita. Mak ini mak calon menantu. Mau tahu nggak bener? Memang sesi paling kacau kan? Betul. Setuju dengan Yusuf. Udah jangan bad boy lah. Mendingan set boy. Aduh. Saya dari bawah. Shalom para pria yang belum menikah. Kalau kamu orang tua pada ketenangan, kau ada beneran. Kamu mau ikut tenang. Datang makin dalam sedikit. Memakai apapun gayanya, tapi kalau ketemu orang tua pakai baju yang sopan, datang kok lagi kurang itu. Kekurangan bahan itu, bukan pusat kemana-mana. Oh, grogi. Akhirnya baru keluar. Mana tahu juga. Nah, kalau mau orang tua pakai kebaya. Mak, ini salah Pak. DKI 1. Oh enggak, kalau tidak, saya kalau mama saya itu pakai rok panjang. Iya, tapi belakangnya sampai ketek. Mudah-mudahan saudara semua orang butuh ketenangan. Amin. Amin. Saudara yang berkata Pak Pendeta, bagaimana saya bisa tenang di dunia yang begitu mengerikan hari-hari ini Pak Pendeta?
Bagaimana saya bisa tenang Pak Pendeta di dunia yang penuh dengan ketidaktenangan hari ini Pak Pendeta? Bagaimana saya bisa tenang kalau saya dijadikan sasaran iblis untuk diserang? Saya mau bilang saudara, inilah manfaatnya ketika saudara saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau bilang saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, serangan demi serangan bisa datang, masalah tantangan persoalan bisa datang, tapi kita tetap tenang karena kita tahu perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah. Kita sama nanti berjalan bersama dengan Tuhan. Di situ ada ketenangan yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebelum kita mulai, mulai siap-siap. Ada satu kota seorang hamba Tuhan, kita menulis buku yang luar biasa, namanya James Taylor. Dia bilang begini, saudara, mustahil untuk mendapatkan kedamaian tanpa Tuhan. Jangan pernah mencari kedamaian di luar Tuhan, karena ujung-ujungnya sia-sia. Kedamaian di luar Tuhan hanyalah kedamaian yang semu. Tapi kalau kita mencarinya di dalam Tuhan, kedamaian dalam Tuhan, kedamaian yang sejati yang setuju. Berbeda tepuk tangan yang paling meriah. Yang ketiga, apa konsekuensi berjalan bersama dengan Tuhan? Ada kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, ada kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, ada kekuatan. Ada kekuatan. Ayat 15, ayat kita saudara. Yesaya pasalnya yang ke-30, ayat yang ke-15, yang sudah disana boleh bilang, aku diberkati. Aku diberkati. 3, ya, sebab Beginilah firman Tuhan yang Allah Israel dengan bertobat kamu akan selamatkan. Perhatikan, dalam tinggal tenang dan percaya tentang kekuatanmu. sekali lagi saya kasih tahu dikatakan apa? Dalam, sama-sama bilang sama saya, dalam ketenangan. Dalam ketenangan. Sama-sama bilang sama saya, ada kekuatan. Ada kekuatan. Dapat kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada kekuatan. Urutannya seperti itu. Jadi ketika saudara dan saya hidup bersama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, konsekuensinya mungkin kita memberikan sasaran utama. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada ketenangan. Dan dampak ketika selesai ada ketenangan, ada yang namanya kekuatan. Saya pernah nonton satu video seorang Mike Tyson, dia bilang apa kunci kemenangan adalah karena dia selalu tenang ketika menghadapi musuhnya. Musuhnya datang dengan begitu kehebohan, dia lakukan aja biasa saja. Itu akhirnya membuat dia bisa berpikir dengan jernih, membuat dia kuat, tidak terintervensi dengan gaya lawan, akhirnya bisa menghasilkan kemenangan. Makanya ketika dia lawan Evander Holyfield, dia ketika tidak tenang sampai dia gigit dengan bola, mungkin dia kalah lagi. Dan kalau dia tenang, dia kekuatan di sana. Dan saudara dan saya yang mendapatkan itu ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi pastikan senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Karena hanya dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, ada kekuatan yang datang dari Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk berjalan sendiri, karena saya pikir kita punya keterbatasan. Jangan pikir Pak Pendeta, saya pengalaman hidup panjang Pak Pendeta, saya orang yang dilahirkan kuat, saya orang yang punya pada lain sebagainya. Saya profesi saya ini Pak Pendeta, namanya manusia ada Bina. namanya manusia ada saat dimana kita capek, namanya manusia ada saat dimana kita tak kuat, makanya kita butuh berjalan bersama dengan Tuhan. Siapapun kita punya kelemahan, itu membuat Tuhan kadang-kadang tampak hebat sekalipun. Ada saat di mana saya pun sama Tuhan, nanti saya bilang Pak Pendeta, ya udah buat aja deh, kita ketawa aja. Ada saat di mana juga saya menangis saudara. Ya, ada saat di mana juga saya nggak kuat. Lagi hari-hari ini kita pendeta ini dikenal banyak orang. Netizen kita kan netizen paling jahat sedunia saudara. Betul ya? Betul. Jadi udah bandar kita ya sekarang. Indonesia nomor 1 screen time paling tinggi. Banyak orang yang sudah mau lebih handphone sampai berjam-jam, 7 jam kali saya. Dan salah satu yang sedang paling nomor 1 paling jahat sendiri. Terbukti ketika wasit lain coba-coba itu serangannya habis betul. Saya lihat video sampai botak dia sudah rontok. Saya marah, saya pendeta. Saya bilang yang aku kasih langsung, tapi yang aku kasih betul dan baik. Tapi ya akhirnya apa? Karena dia menawarkan banyak komentar-komentar yang kadang-kadang saudara
lagi. Saya kan kemarin beberapa waktu yang lalu bikin konten berapa Bante, beberapa tokoh lain sudah tadi. Kita mau menggaungkan didukung oleh Kementerian Agama bercanda tanpa jalan, apapun agamanya, kita keluarga sebangsa. Jadi saya sama Bante kita bikin jokes-jokes bercanda-bercanda. Karena kita ingin kembali di masa-masa tahun 70-an, 80-an, 90-an. Bicara agama bicara agama bisa seperti itu. Saya bikin kita posting. Komentar-komentar dari luar tidak. Mereka saya berkata tapi senang lihat bercandanya soal toleransi dan semua bagus. Malah dari kekesalan sendiri. Akan diamini. Saya kirim videonya. Pak Benda coba lihat ini. Akun Kristen. Tulisnya apa? Saya kayak ngomongin bahasanya kasar dah. Tapi jadi ibunya ada tulisnya pendeta. Ulul. Saya pas baca. Saya sudah tinggi sampai dapat beasiswa juga. Ulul. Saya bisa berkata, apa? Dan dia apa? Apa? Mau tak? Takut saya. Datang kami kan, mereka akan ginjal kau. Tapi puji Tuhannya berjalan bersama dengan Tuhan, makanya masih kuat dengan hal ini. Kesaksian gereja ini, awal-awal pula gereja ini kan langsung viral, langsung terkenal pada masanya. Tapi kan dulu seperti hari ada media online nanti dan seperti itu. Jadi orang-orang tak pernah datang ke gereja ini. Cuma dengan orang ngomong, gereja susah. Gereja punya minyak. Gereja penyembah minyak. Jumatnya masuk pulang minyak. Tapi alasan kalau gembala gereja kita tetap karena mereka berjalan sama Tuhan. Ibu gembala sudah kita memimpin gereja itu orang wanita. Saya percaya dalam perkara Tuhan. Tapi begitu luar biasa kalau gereja itu sebenarnya dengan Tuhan. Ini kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena berjalan bersama Tuhan. Ini sampai dengan saudara, jangan pernah keluar. Jangan pernah berpikir untuk menghadapi semuanya sendirian. Pastikan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Selalu saya keluar ke saya, karena ini saya bermandi daripada diri sendiri. Kalau saya berjalan sendiri dan saat ini saya lemah, saya tidak betul. Kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan, harus jadi yang mau mereka tahu ya. Ini yang berbahaya. Begini aja loh. Ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, Jatuh. sekalipun saya lemah, Iya. dia udah fitness loh. Kalau perlu sampai di level dasar.
mau, saya bisa melangkah. Tolong yang serius, yang serius. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun saya lemah, sekalipun jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang kuat menopang setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi. Biar tangan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di situ ada kekuatan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberikan kemampuan tanganmu. Tepuk tangan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan, setiap kita bahwa Tuhan mau kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Karena berjalan bersama dengan Tuhan mungkin dia bisa menjadikan kita sebagai target sasaran dengan masalah tantangan personal dan kehidupan. Tapi kita tetap bisa tenang karena kita tahu perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, di saat terlemah sekalipun kita tetap melangkah karena tangan Tuhan yang kuat menopang setiap kita. Mari doa di hadapan Tuhan. Setia di jalan Tuhan apapun keadaannya, kau akan tetap teguh berdiri dan berkata, segala perkara dapat aku tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Belum dengan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Saya dengarkan suara